Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suaranya bagus, Mbak. Halo. Halo. Wah, enggak dites dulu tadi. Halo. Saestu dari Estonia, ya. Sampaikan suara kita. Tes. Bisa suaranya, Mbak? Dicek dulu. Suaranya bisa di... Suara putus-putus tapi gambar jelas, Bapak. Oh, oke. Siap. Nah, berarti kayaknya kan udah nyambung ya? Siap, Bapak. Sudah tersambung, Bapak? Assalamualaikum, Pak Sarwanas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, berarti sudah lancar. Siap. Iya, monggo silakan dilanjut, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan sore di Muhammad Toha. Jangan lupa membeli roti. Kita dorong manajemen talenta yang smart, agile, dan empati. Suaranya bagus, Mbak ya? Terdengar ya? Bagus, Pak. Wajah saya aja yang kurang bagus. Siap. Yang saya hormati Pak Bima, Kepala BKN, dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, para bupati, kepala daerah, khususnya yang saya banggakan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, dan seluruh teman-teman dari para Kanrek, Kepala BKN di seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, Kepala LAN, Kepala ANRI, para Sekjen, Paguyuban, dan Kementerian Lembaga yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Dan alhamdulillah tadi yang kita banggakan, kita hormati, Bapak Wakil Presiden telah memberikan arahan kepada kita sebagai panduan dari kegiatan ini dan reformasi birokrasi yang terus menjadi agenda kita. Bapak sekalian, tolong nanti kalau gambar dan suaranya tidak jelas, saya diingatkan Mas MC ya. Apa masih terdengar dengan baik suaranya? Masih terdengar dengan jelas, Bapak. Baik, nanti disampaikan, diingatkan ya kalau tidak jelas. Nah, ya, siap, Bapak. Pak Senator Mati, hari ini saya posisinya di Estonia. Setelah kemarin saya di London, ada 2 paralel kegiatan, 1 workshop, tim yang ikut, dan saya bertemu dengan Tony Blair menandatangani LOI setelah sebelumnya Pak Tony Blair datang ke Kemenpan RB karena beliau concern terkait dengan digital reform, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan sekarang saya di Estonia. Kemarin baru saja saya bertemu dengan Menteri Teknologi dan Perekonomian Estonia dan juga Sekretaris Kabinet, dan juga hari ini bertemu dengan beberapa kementerian dalam workshop teman-teman kemarin seharian terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Kita melihat bagaimana perubahan-perubahan reformasi birokrasi yang bisa melipat gandakan hasil, tidak ada pilihan kecuali dengan digitalisasi. Dan kita banyak dapat pelajaran dari pengambil keputusan di Inggris dan di Estonia, bahwa memang ini tantangannya adalah silo-silo di birokrasi dan juga di kementerian lembaga. Bayangkan mereka negara kecil saja menghadapi tantangan seperti itu, apalagi kita. Maka ini memerlukan strong leader, kata beliau, dan membutuhkan kebijakan yang sungguh-sungguh agar digitalisasi ini bisa berjalan. Nah, Ibu dan saya hormati,
Saya ucapkan selamat kepada teman-teman BKN yang hari ini menggelar rakor dalam rangka koordinasi dan juga pemantapan berbagai program yang ada di BKN. Ibu dan saya hormati, di berbagai kesempatan saya sering menyampaikan arahan Bapak Presiden. Bagaimana birokrasi ini berdampak. Kita tidak boleh lagi terjebak di dalam kesibukan yang rutinitas. Tadi yang makro sudah disampaikan oleh Pak Kepala dan juga oleh arahan sebelumnya. Sekarang saya ingin fokus yang lebih menukik yang ke bawah kepada teman-teman, seluruh teman-teman yang hadir. Kita harus bekerja lebih berdampak. Hari ini kita menggelar Rakornas, tentu biayanya besar yang dikeluarkan. Tenaga teman-teman untuk datang ke Bandung juga besar, waktu dan tenaga dihabiskan. Nah, kira-kira dampak dari Rakornas ini apa? Ini penting. Rekomendasi teknisnya apa? Siapa mengerjakan apa di Rakornas ini menjadi penting. Sehingga arahan Pak Presiden bahwa pertemuan kita bukan rutinitas, bukan tumpukan kertas, ini bisa kita jawab. Dan ke depan harapan Presiden kita terus harus lancar. Saya berterima kasih kepada teman-teman BKN. Triwulan pertama, target kita, saya dan BKN sebagai arahan Bapak Presiden, untuk melakukan beberapa langkah percepatan dan memangkas proses bisnis, mulai dirasakan. Tetapi masih banyak ke depan yang proses bisnis kita mesti kita pangkas, sehingga apa yang kita kerjakan terus akan berdampak. Waktu itu saya sering sampaikan kepada teman-teman, sebelum matahari terbenam, proses bisnis layanan kebagian harus kita pangkas. Alhamdulillah sekarang dari 11 proses bisnis menjadi 3. Tapi ini tidak cukup dengan dari 11 menjadi 3. Bapak Ibu terus harus monef di bawah. Apakah betul ini telah berjalan dengan baik? Problem-problem apa yang menyebabkan 3 proses bisnis ini tidak bisa berjalan? Sehingga proses bisnis lama ke yang baru ini jika ada kendala, tentu harus dijemput bola. Karena Indonesia ini sangat luas dan latar belakangnya juga berbeda-beda. Oleh karena itu daerah-daerah penangkapannya terhadap kebijakan yang bagus pun belum tentu sama. Maka saya mengapresiasi kepada teman-teman BKN, Kanrek yang rela dan mau mewakafkan waktunya yang lebih untuk menjemput bola ke kabupaten kota yang belum pemahamannya sama, untuk dijemput, disiapin program khusus seperti line khusus, apakah Zoom, telepon kepada mereka semua. Ada kabupaten yang dijelaskan oleh Pak Bima sekali saja paham, tapi ada kabupaten yang perlu dijelaskan berkali-kali. Tentu ini kita perlakukan agak berbeda. Terutama teman-teman di daerah-daerah kawasan tertentu. Saya tidak sebut kawasan itu yang membutuhkan effort yang lebih dari kita semua. Saya yakin insya Allah kalau kita bukan hanya formalitas di dalam mengerjakan tugas, tapi melihat segmennya ini siapa. Mereka sudah paham belum, bisa mengerjakan belum. Kalau ini bisa kita kerjakan, maka insya Allah saya kira ke depan akan bisa kita lakukan upaya optimalisasi dari pencapaian kinerja kita. Kemenpan RB sendiri telah membuat hari-hari agar mempermudah layanan bagi daerah-daerah, agar perjalanan dinas mereka tidak habis hanya untuk konsultasi ke Kemenpan RB. Kita sudah buat hari Selasa, hari SDM aparatur, hari Rabu, dan seterusnya. Jabatan-jabatan terkait dengan kelembagaan yang perlu konfirmasi, hari Jumat kami siapkan. Kami telah deploy puluhan anak-anak hebat yang siap menjelaskan bukan hanya formalitas, telepon mereka di Pampang. Kami sudah siapkan kalau konsultasi jabatan fungsional, evaluasi kelas jabatan, standar kompetensi, dan seterusnya. Kami telah siapkan waktu dan nomor teleponnya. Kami juga siapkan komplain ke publik. Jika mereka telepon tapi tidak dilayani, atau waiting time-nya berapa, ini juga kami siapkan untuk komplain kepada kami. Inilah harapan Bapak Presiden, kita bekerja cepat dan lincah, tidak lagi masuk dalam rutinitas-rutinitas, forum-forum, rakor-rakor yang kadang menjebak waktu kita, tapi substansi kita untuk menyelesaikan masalah tidak seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah forum-forum Zoom ini bisa mengurangi tamu luar biasa. Kita bisa menghemat 93% tamu untuk datang. Sehingga dengan demikian kantor Pan RB dengan kebijakan-kebijakan baru tidak diserbu oleh banyak orang. Tetapi mereka semakin paham dari kebijakan yang kita buat. Dan ini bisa hemat lebih dari 75 miliar biaya perjalanan dinas dari tamu-tamu yang biasanya datang. Belum lagi sering saya contohkan, kadang rombongan banyak datang ke Kemenpan RB. Ada satu daerah bisa mengirim bisa saja antara 15 atau 10 sampai 15 orang. Saya sering contohkan, ini hanya kasus saja. 15 orang perjalanan dinas ke Kemenpan RB.
tapi yang ke kantor Menpan RB kadang 3, yang 12 jalan-jalan di Tanah Abang, di mall, dan kemudian 3 orang itulah yang ngurus stempel perjalanan dinas. Praktis kadang 1 orang yang mendengarkan penjelasan dari tim Kemenpan RB, itu pun sambil main HP. Walhasil ketika pulang mereka tidak paham masalahnya, tapi keluhan bahwa Kemenpan RB rumit, tidak jelas kebijakannya. Padahal yang datang itu tidak jelas mendengarkannya. Inilah yang sering saya ceritakan, sehingga kita bisa pangkas, masalah ke depan bisa selesai. Sekali lagi teman-teman, kalau Kemenpan RB saja membuat cara seperti ini, saya minta para kanrek di BKN, jauh membuat lebih dari seperti yang kami buat di Kemenpan RB. Jemput daerah dan kabupaten, rutinkan ketemu dengan kabit-kabit mutasi di kabupaten kota, sehingga mereka paham terkait dengan kepegawaian. Kadang kepala daerah ini kita konsolidasi, tapi BKD, kabit mutasinya dan stafnya, mereka tidak paham untuk ini. Harapan saya monef dari kepala BKD dan kepala BKN rutin dikerjakan. Kalau perlu per zona dilakukan setiap hari apa, untuk memonef atas kebijakan yang telah dibuat oleh Kemenpan RB dan panduan teknis dari BKN, apa yang belum dipahami oleh mereka semua. Kami yakin insya Allah kalau kita bekerja dengan detail, memonef harian, mingguan dari apa yang kita kerjakan, arahan dari Bapak Presiden tentu akan bisa kita laksanakan sepenuhnya dan sepenuh hati sehingga capainya akan lebih hebat. Ibu saya hormati, tentu saya yakin masalah kita banyak, ya tantangan kita besar, masalah kita mulai uang, anggaran pasti banyak, yang pensiun lebih banyak. Oleh karena itu maka tantangan SDM ini menjadi tantangan kita semua. Saya sering sampaikan tentukan skala prioritas sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saya telah menentukan skala prioritas ketika saya ditunjuk menjadi menteri. Tentu saya sering sampaikan, saya jadi menteri ini ke Pak Bima, ke berbagai forum tidak bosan-bosannya untuk menggambarkan betapa waktu itu menjadi penting bagi kita ketika kita mendapatkan tugas. Saya sering menganalogkan saya ini pemain bola. Saya tidak dari pemain dari babak pertama, tapi saya masuk di babak kedua. Itu pun di menit ke-13. Waktunya pendek, capaian yang diharapkan oleh Bapak Presiden banyak. Tapi saya yakin dan optimis ketika paguyuban ini kompak. Teman-teman BKN, teman-teman LAN juga menyampaikan dan mereformasi program pendidikannya. Begitu juga di ANRI dan juga di teman-teman yang lain, saya kira ini akan tercapai arahan Presiden. Ketika itu kemudian saya tentukan 7 skala prioritas. Tentu BKN juga dalam waktu yang pendek mesti ada prioritas. Teman-teman kanrek-kanrek di lapangan. Teman-teman kanrek kumpulkan staf di bawahnya untuk memberikan arahan agar mereka tidak masuk dalam jebakan rutinitas. Kita ini yang paling bahaya adalah ketika kita masuk di jebakan rutinitas. Dan ini akan sangat berbahaya bagi produktivitas kita. Maka program prioritas saya adalah yang terkait dengan BKN itu menjadi nomor 1. Memangkas proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak kepada jutaan ASN. Begitu juga penerapan reformasi birokrasi tematik yang di dalamnya ada digitalisasi. Maka digitalisasi ini sekali lagi bukan hanya bahasa seminar, bukan hanya bahasa rapat-rapat pengarahan, tapi harus mewujud dalam struktur dan juga program di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini kemarin sudah berkali-kali disampaikan, Presiden juga jelas, tapi bagian sungramnya kadang belum menganggarkan. Maka saya minta BKN dan teman-teman masuk diundang bagian sungramnya. Kadang di level 1-nya oke, di level 2-nya oke. Tapi sungramnya begitu tidak tahu, akhirnya tidak masuk di program dan anggarannya juga tidak ada. Oleh karena itu perlu dikawal. Transformasi ASN sekarang menjadi PR kita. Pak Alex sekarang bekerja keras. Bagaimana PPAS ini segera selesai. Saya kemarin sudah minta kepada Bu Rini, tolong hubungi BKN. Segera lakukan koordinasi yang lebih intens dengan SDMA agar terkait dengan PPASN maupun terkait dengan pegawaian honorer dan lain-lain, ini segera bisa kita beresin. Termasuk dalam konteks digitalisasi arahan Presiden. Saya sudah meminta dilakukan exercise, saya minta juga dengan BKN. Kita akan rekrut ASN untuk talenta-talenta digital, termasuk juga di level cyber security yang selama ini banyak diluluskan oleh BSSN tapi belum kita rekrut sebagaimana kebutuhan yang kita harapkan. Ini saya minta juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini segera bisa kita jabarkan. Begitu juga akselerasi MPP digital. MPP digital ini menjadi bagian penting karena selama ini MPP kita sepertinya digital, front end-nya digital, tapi back end kita untuk menuju ke SIA dan Dukcapil masih manual. Karena operator SIA masih harus melakukan untuk mengakselerasi, tidak bisa langsung detail secara real time dari MPP-MPP yang ada di Indonesia. Ini berat sekali kemarin kita tembus. Alhamdulillah dengan koordinasi tingkat tinggi
dengan kementerian, dengan Pak Pratik dan berbagai pihak. Akhirnya atas komitmen dari Pak Mendagri dan juga dengan teman-teman untuk menembus backbone data kependudukan secara real time, ini sudah bisa ditembus dengan beberapa aturan baru, dan ini akan menjadi lompatan baru dan momentum baru karena data kependudukan adalah backbone. Kalau data kependudukannya beres dan kita sudah akan terbitkan identitas kependudukan digital, ini untuk 21 kabupaten kota. Tidak mungkin semua kabupaten kota langsung kita kerjakan karena kita butuh butuh contoh sehingga nanti replikasinya menjadi mudah. Insya Allah sekarang sudah terus berjalan, bergerak dari Deputi Yanlik, bergerak dengan dibantu LNSW, dibantu Tony Blair Institute, dan juga dibantu oleh Telkom dan Mandiri, dan juga bersama kami ada Peruri. Kita sedang membentuk kelembagaan baru yang perpresnya insya Allah segera ditekan oleh Bapak Presiden, tinggal satu ratas lagi, yaitu Peruri menjadi wadah GovTech kita, bukan Telkom, karena Telkom harus untung. Sementara Perum itu tidak harus untung, dan itu akan menjadi wadah GovTech kita, dan perpresnya sedang kita siapkan, dan mudah-mudahan dalam bulan ini akan ditekan oleh Bapak Presiden. Sehingga dengan demikian kita akan melompat, akan melibat gandakan capaian, salah satunya dengan digital. Saya sudah mendengar arahan dari banyak pihak dan sudah mendengar dari ahli-ahli bagaimana transformasi di berbagai negara dikerjakan. Transformasi perusahaan dikerjakan. Tidak ada yang mampu melibat gandakan hasil kecuali dengan digitalisasi. Kami dengan dibantu oleh tim dari Tony Blair Institute yang berpengalaman di 35 negara melakukan transformasi digital, mereka ditempelkan ke kami di Kemenpan RB di Indonesia. Kita sedang beresin beberapa proses bisnis yang dalam rangka percepatan ini. Ibu dan Bapak saya hormati, tentu digitalisasi bukan berarti aplikasi. Saya sudah sampaikan ke Kemenpan RB dan semua kementerian lembaga, tidak boleh inovasi dengan satu aplikasi. Kita ingin menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita juga belajar bagaimana di Inggris ternyata dulu ada 45.000 aplikasi. Kemarin saya bertemu dengan pemimpin di Inggris. Dan sekarang tinggal 75 aplikasi yang ada di Inggris. Kita ada 27 aplikasi. Ini adalah menjadi PR kita semua. Ibu dan saya hormati, saya tidak ingin menyampaikan materi-materi teknis tentang kepegawaian. Karena teman-teman BKN tentu sudah jauh lebih paham. Begitu juga teman LAN dan juga teman-teman dari paguyuban yang lain, para sekjen. Saya hanya minta bagaimana proses bisnis kita rubah. Ya, kita monef terus dari capaian yang kita buat, apakah sesuai dengan target apa tidak. Sehingga dengan demikian, pekerjaan kita sekali lagi, berkali-kali saya sampaikan, tidak terjebak di rutinitas. Harapan saya Pak Bima memonef kepala BKN, kanrek-kanrek di daerah-daerah. Apakah mereka sudah jemput bola Pak Bima? Bapak izin saya titip untuk dicek kepada mereka. Kadang mereka semangat minggu ini, minggu berikutnya turun. Nah, kewajiban para atasan untuk mengingatkan kembali. Karena kita ini ya naik turun kadang, tergantung masalah yang ada di sekitar kita. Saya kira ini beberapa hal, ya, nanti Pak Alex jika memungkinkan nanti saya minta untuk juga memberi ada session untuk menjelaskan berbagi dengan kebijakan-kebijakan kita. Ibu dan Pak saya hormati, yang paling akhir kita sudah melakukan beberapa langkah di internal Kemenpan RB, sebagaimana arahan Pak Presiden. Harapan saya juga langkah-langkah perubahan mendasar ke dalam dikerjakan oleh tim paguyuban. PR kita Pak Bima dan teman-teman, saya kira kita akan beresin soal honorer dan atau non ASN sebelum 28 November. Nanti kita duduk lebih intens lagi, kita cari alternatif yang paling sedikit mudaratnya sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk mencari jalan tengah. Begitu juga dengan teman-teman lain, insya Allah nanti kita ketemu di Indonesia. Saya akan siapkan oleh-oleh bagaimana di Inggris, di Estonia, dan ketemu dengan para pakar di Eropa terkait dengan digitalisasi di Uni Eropa, dan juga digitalisasi yang terjadi di Estonia sebagai negara yang menjadi contoh yang paling baik hari ini di Eropa, dan juga di beberapa negara lain. Harapan kami wacana untuk mendorong World Class ASN pada tahun 2024 ini menjadi nyata. Salah satunya kita mulai pemangkasan birokrasi ASN ini. Pak Alex juga dengan teman-teman dan juga BKN telah terus intens membahas bagaimana PPASN akan merangkum dari satu PPASN akan memangkas 1031 aturan yang sekarang sudah ada. Saya kira ini Pak Bima. Pak Bima, saya bisa bicara dengan Pak Bima atau siapa yang di situ ya?
Bisa Pak, silakan Pak. Ya Pak Bima, ini diikuti berapa peserta Pak Bima? Yang hadir ada sekitar 600 orang Pak dari provinsi, kementerian, lembaga, dan Jawa Barat dan Banten. Sisanya mengikuti secara Zoom dan YouTube Pak. Wah, di sini saya lihat ada Bu Ses ini, ada Wakil Kepala BKN, Pak Yomo, dan teman-teman di belakang itu ya. Ada yang mau disampaikan Pak Bima? Ke saya Pak Bima. Saya terima kasih Bapak sudah dari jauh Estonia. Di sana masih sangat pagi Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak di sana. Pagi-pagi. Pagi di sini isaknya jam 10. Oh, saya jam 11 malam isak, sorry. Isaknya jam 11. Subuhnya 2:30. Jadi kalau puasa di sini bersyukurlah di Indonesia puasanya jamnya pendek kira-kira. Terima kasih sekali Bapak telah memberikan sambutan dan arahan bagi peserta Rakornas ini. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya ingin sekali hadir karena bagi saya acara ini sangat penting, Rakornas BKN ini. Tetapi saya pas bersamaan tugas di luar daerah. Sekali lagi Pak Bima, harapan saya dimonitor terus Pak Bima. Baik, birokrasi ini mulai dari kabupaten sampai pusat hampir sama Pak Bima. Kalau diperintah siap-siap, tapi kadang di belakang belum tentu siap. Nah, ini harus ditanya, dicek terus Bu saya titip Pak Wakil Kepala, teman-teman deputi, ngecek ini kanrek-kanrek ini. Kanrek-kanrek ini kadang ya bulan ini bagus, bulan berikutnya ada masalah sama keluarga, turun lagi kinerjanya. Nanti naik lagi ya. Kita ini penyakitnya kita semua lah, kita wajib mengingatkan. Dan wajib pemimpin ini wajibnya adalah ngingetin anak buah. Kira-kira gitu. Jangan bosan-bosannya untuk ngingetin anak buah. Terima kasih Pak Bima dan mudah-mudahan nanti kita geber lagi habis ini koordinasinya untuk agar arahan Bapak Presiden bisa segera kita wujudkan, apalagi tantangan BKN dan kita berat ini masuk tahun politik. Nah, tahun politik ini kata Pak Bima sempat memutuskan saya waktu saya memupuskan semangat saya waktu Bapak begini nanti paling menjelang ini begini lagi katanya. Wah Pak Bima ini terkait dengan honorer dan lain-lain. Nah, ternyata tanda-tandanya mulai ada Pak Bima ini. Ya. Baik Pak Menteri, kami tidak lanjuti. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Baik, terima kasih. Saya sengaja kalau Zoom ini dialog gini biar nggak kelihatan kayak rekaman, ada bedanya kira-kira gitu. Siap. MC-nya saya Pak. Oh iya. MC-nya saya lihat lucu, itu honornya perlu ditambah Pak Bima. Alhamdulillah Pak, amin. Alhamdulillah Pak Suaranas. Iya, udah bener Pak Bima ini ngundang MC, jangan resmi-resmi, BKN udah capek setiap hari ngurusin orang, ngurusin angka, MC-nya diundang yang begini. Saya dulu MC Bapak di Banyuwangi juga Pak. Oh iya bener ya. Iya, ngikutlah Bapak kemana aja, cuman Estonia saya lewat nih. Iya nanti kita ajak ke sini nih. Baik, tapi tetap aja meskipun di Estonia akhirnya lebih dari 3 hari carinya telur dadar Pak Bima. Waduh. Pak saya ini ada pantun bahasa Inggris Pak. Oh boleh. Boleh nih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini karena spesial Bapak di Estonia saya bikinkan pantun bahasa Inggris nih Pak. Hope everybody here till the end. Drinking coffee and tea. Come to the world class ASN, thinking smart, agile, and empathy. Wah. Alhamdulillah. Wah hebat. Siap. Saya ada pantun ini. Bahasa Inggris dong Pak. Ya, bahasa Sunda. Ya. Teteh-teteh gelis memakai sanggul. Sanggulnya cantik bikin hati berdecak. Cakep. Mari bangun SDM unggul untuk wujudkan birokrasi yang berdampak. Wow, luar biasa. Ya. Baik, saya kira ini nanti ada session berikutnya bisa Pak Alex, saya minta nanti untuk ngisi Pak Bima ya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Bima dengan acara ini, arahan dari Bapak Presiden, harapan dari Pak Wapres bisa segera kita wujudkan, dan kekompakan teman-teman BKN perlu terus dijaga, sehingga energinya akan membawa perubahan yang lebih dahsyat di masa yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat, di sana pagi ya?
pagi, Pak. Siang. Siang. Baik. Selamat pagi, Santi Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.